Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Widyastuti dari kelas 2B, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kajian ilmu antropologi. Pengertian ilmu antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis, sekaligus makhluk sosial. Ada beberapa pengertian mengenai antropologi, yaitu sebagai berikut. Antropologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari budaya masyarakat etnis tertentu yang berawal dari ketertiban orang-orang Eropa dengan melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, dan budaya yang berbeda yang dikenal Eropa. Menurut William, mengatakan bahwa antropologi adalah studi mengenai umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keragaman manusia. Menurut David Hunter, mengatakan bahwa antropologi adalah ilmu yang muncul dari keingintahuan yang tidak terbatas mengenai umat manusia. Sedangkan menurut Kuncaningrat mengatakan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mempelajari berbagai warna bentuk fisik, masyarakat, serta kehidupan yang dihasilkan. Ruang lingkup ilmu antropologi. Antropologi sendiri terbagi menjadi dua konsep dasar, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik mengacu pada bagian secara sistematik terhadap manusia secara organisme biologis. Dalam ruang lingkup ini terbagi menjadi dua pokok persoalan. Yang pertama, paleontropologi adalah bagian dari antropologi fisik yang mempelajari asal-usul dan termasuk juga evolusi manusia berdasarkan bukti fosil yang ditemukan. 2. Somatologi adalah bagian dari antropologi fisik yang mempelajari keanekaragaman manusia yang dipandang dari sudut fisik. Selanjutnya, antropologi budaya. Ruang lingkup pada antropologi budaya mempelajari asal dan sejarah kebudayaan manusia, evolusi kebudayaan dan pembangunannya, termasuk bentuk dan fungsi kebudayaan manusia. Terkait dengan ruang lingkup antropologi budaya yang mempelajari kegiatan manusia secara luas, maka secara tradisi dibagi lagi menjadi 3 cabang, yaitu yang pertama, arkeologi prehistori. Arkeologi ini mempelajari kebudayaan purba serta menghubungkannya dengan peradaban modern. 2. Etnologi. Ini berkenaan dengan cara pendeskripsian sifat-sifat khusus kebudayaan dan kelompok-kelompok manusia yang sangat beraneka ragam. Akan tetapi, etnologi memiliki batasan sebagai teori ilmu kebudayaan. Dan yang terakhir, etnolinguistik. Ilmu ini mengkaji bagian tentang bahasa yang digunakan manusia kuno dan modern. Caranya dengan mempelajari bahasa yang dari orang yang telah mempunyai tulisan dan orang yang mempunyai tulisan. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan antropologi. Tujuan dari ilmu antropologi untuk memperluas arena perbandingan di samping untuk merekam budaya sebelum budaya-budaya itu lenyap dan mencari suatu bangsa atau kelompok yang belum pernah diteliti. Antropologi memiliki kedudukan, tujuan, dan manfaat karena bertujuan dan bermanfaat dalam merumuskan penjelasan-penjelasan tentang perilaku manusia yang didasarkan pada studi atas semua aspek biologis manusia dan perilakunya di semua masyarakat, dan bukan hanya masyarakat Eropa dan Amerika Utara saja. Selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu antropologi menurut Kuncaningrat terdiri dari 4 fase. Fase pertama sebelum tahun 1800-an. Sejak akhir abad ke-16 dan awal abad ke-16, suku-suku bangsa di benua Asia, Afrika, Amerika, dan Oseania mulai kedatangan orang-orang Eropa Barat selama kurang lebih 4 abad.
Orang-orang Eropa tersebut antara lain terdiri dari musafir, pelaut, pendeta, kaum Nasrani, maupun para pegawai pemerintah penjajah. Mulai menerbitkan buku-buku, kisah perjalanan, laporan, dan lain-lain mendeskripsikan kondisi dari bangsa-bangsa yang mereka kunjungi. Deskripsi tersebut berupa adat istiadat, susunan masyarakat, bahasa, atau ciri-ciri fisik. Deskripsi tersebut kemudian disebut dengan etnografi. Dari kata etnos berarti bahasa. Fase kedua kira-kira pertengahan abad ke-19. Pada awal abad ke-19 ada usaha-usaha yang mengintegrasikan secara serius beberapa karangan membahas masyarakat dan kebudayaan di dunia pada berbagai tingkat evolusi. Masyarakat dan kebudayaan di dunia tersebut menyangkut masyarakat yang dianggap primitif, yang tingkat evolusinya sangat lambat, maupun masyarakat yang tingkatnya sudah dianggap maju. Sekitar tahun 1860 lahirlah antropologi setelah terdapat beberapa karangan yang mengklasifikasikan bahan-bahan mengenai berbagai kebudayaan tingkat evolusi. Fase ketiga awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20, sebagian besar negara penjajah Eropa berhasil memantapkan kekuasaan daerah-daerah penjajahan mereka. Dalam era kolonial tersebut, antropologi menjadi semakin penting bagi kepentingan kolonialisme. Dan yang terakhir, fase keempat, sesudah kira-kira tahun 1930. Pada fase ini, antropologi berkembang pesat dan lebih berorientasi ke akademik. Pengembangannya meliputi ketelitian bahan pengetahuannya maupun metode-metode ilmiahnya. Di lain pihak, muncul pula sikap anti-kolonialisme dan gejala makin berkurangnya bangsa-bangsa primitif, yaitu bangsa-bangsa yang tidak memperoleh pengaruh kebudayaan Eropa Amerika setelah Perang Dunia Kedua. Selanjutnya, konsep-konsep ilmu antropologi. Yang pertama, kebudayaan atau kultur. Konsep paling esensial dalam antropologi adalah konsep kebudayaan. Pada tiap disiplin ilmu sosial terdapat konsep kebudayaan yang didefinisikan menurut versi yang berbeda-beda. Kebudayaan adalah konsep yang paling esensial dalam antropologi budaya, dan semua konsep-konsep yang lainnya dalam antropologi budaya pasti berkaitan dengan kebudayaan. Oleh karena itu, konsep kebudayaan perlu mendapat perhatian khusus. Yang kedua, unsur kebudayaan. Satuan kecil dalam suatu kebudayaan disebut unsur kebudayaan atau trait. Unsur-unsur kebudayaan mungkin terdiri dari pola tingkah laku atau artefak. Tiap kebudayaan mungkin terdiri dari gabungan antara unsur-unsur yang dipinjam dari masyarakat lain dan yang ditemukan sendiri oleh masyarakat yang bersangkutan. 3. Kompleks kebudayaan. Seperangkat unsur kebudayaan yang mempunyai keterkaitan fungsional satu dengan yang lainnya disebut kompleks kebudayaan. Sistem perkawinan pada masyarakat Indonesia adalah sebuah contoh kompleks kebudayaan. 4. Enkulturasi. Enkulturasi adalah proses di mana individu belajar untuk berperan dalam kebudayaan masyarakat sendiri. 5. Daerah kebudayaan atau kultur daerah merupakan suatu wilayah geografis yang penduduknya berbagi atau sharing unsur-unsur dan kompleks-kompleks kebudayaan tertentu yang sama. 6. Difusi kebudayaan merupakan proses tersebarnya unsur-unsur kebudayaan dari suatu daerah kebudayaan ke daerah kebudayaan lain. 7. Akulturasi merupakan pertukaran unsur-unsur kebudayaan yang terjadi selama dua kebudayaan yang berbeda saling kontak secara terus-menerus dalam waktu yang panjang. 8. Etnosentrisme merupakan sikap suatu kelompok masyarakat yang cenderung beranggapan bahwa kebudayaan sendiri lebih unggul daripada semua kebudayaan yang lain. 9. Tradisi. Pada tiap masyarakat selalu terdapat sejumlah tingkah laku atau kepercayaan yang
telah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan dalam kurun waktu yang panjang disebut tradisi. 10. Rivalitas kebudayaan. Tiap kebudayaan mempunyai ciri-ciri yang unik yang tidak terdapat pada kebudayaan lainnya. Maka, apa yang dipandang sebagai tingkah laku normal dalam kebudayaan mungkin dipandang abnormal dalam kebudayaan yang lain. Dan yang terakhir, ras dan kelompok etnik. Ras dan etnik adalah dua konsep yang berbeda, tetapi sering dikacaukan penggunaan. Ras adalah sekelompok orang yang kesamaan dalam unsur biologis atau suatu populasi yang memiliki kesamaan unsur-unsur fisikal yang khas yang disebabkan oleh keturunan atau genetik. Sedangkan etnik adalah sekumpulan individu yang merasa sebagai satu kelompok karena kesamaan identitas, nilai-nilai sosial yang dijunjung bersama, pola tingkah laku yang sama, dan unsur-unsur budaya lainnya yang secara nyata berbeda dibandingkan kelompok-kelompok. Dan yang terakhir, filsuf ilmu antropologi. Yang pertama, Pythagoras mengajarkan keabadian jiwa manusia dan berpindahannya ke dalam jasad hewan. Apabila hewan itu mati, akan berpindah lagi ke jasad lainnya, demikian seterusnya. Kedua, Demokritus. Demokritus mengajarkan bahwa manusia adalah materi. Jiwa pun adalah materi yang terdiri atas atom-atom. 3. Plato. Plato mengajarkan bahwa manusia terdiri atas tubuh dan jiwa. Tubuh adalah musuh jiwa. Tubuh penuh dengan berbagai kejahatan, jiwa berada dalam tubuh yang demikian itu, sehingga tubuh merupakan penjara bagi jiwa. 4. Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa manusia merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tubuh dan jiwa hanya merupakan dua segi dari manusia mati, baik tubuh maupun jiwa mati. 5. Descartes. Descartes menegaskan bahwa tubuh dan jiwa adalah dua hal yang sangat berbeda dan harus dipisahkan. Tubuh adalah suatu mesin yang terdiri dari bagian-bagian yang kompleks, dan jiwa adalah suatu yang tidak terbagi dan terbatasi oleh ruang dan waktu. Jiwa ditandai oleh berpikir. 6. George Berkeley. Ia berpendapat bahwa jiwa manusia adalah pusat segala realitas yang tampak. Ia menolak materi, ia menolak spiritualis. Dan yang terakhir, Burbage. Kata dia, di balik alam tidak ada Allah, di balik tubuh tidak ada jiwa. Ia bukan materialisme, tapi organisme. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah multimedia pembelajaran IPS dengan dosen pengampu Bapak Yopi Nugraha. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.